Diceraikan oleh suaminya sendiri hanya karena satu alasan yang menghancurkan hati. Ia dianggap tidak subur dan tak pantas menjadi seorang istri. Air mata, hinaan, dan rasa rendah diri menjadi teman hari-harinya. Semua orang berpaling, masa depan terasa gelap, dan harapan seolah mati. Namun, takdir berkata lain. Tanpa diduga, seorang CEO miliarder hadir dalam hidupnya, mencintainya tanpa syarat. Dan keajaiban terbesar pun terjadi. Wanita yang disebut mandul ini akhirnya melahirkan anak kembar 3. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan nyata yang penuh luka, perjuangan, dan keajaiban takdir. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap manusia punya cerita, dan di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran berharga. Sebelum kita melanjutkan kisah menyentuh hari ini, kami mohon dukungan kalian semua dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, serta menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah ini akan membawa kita menyelami pahit manis kehidupan yang tak terduga. Lydia memulai hidup rumah tangganya dengan penuh harapan, seperti kebanyakan perempuan lainnya. Ia menikah dengan pria yang ia cintai, Dodi, seorang lelaki yang dulu terlihat penuh perhatian dan janji manis tentang masa depan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat, disaksikan oleh keluarga dan kerabat yang mendoakan kebahagiaan mereka. Saat itu Lydia benar-benar percaya bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mereka jalani bersama, dalam suka maupun duka. Di bulan-bulan awal pernikahan, kehidupan Lydia dan Dodi tampak harmonis. Mereka menjalani hari-hari dengan tawa kecil, obrolan ringan, dan kebiasaan sederhana yang terasa begitu berarti. Dodi sering terlihat peduli, sementara Lydia menjalani perannya sebagai istri dengan sepenuh hati, mengurus rumah, mendukung suami, dan menjaga kehangatan keluarga kecil mereka. Setiap pagi terasa penuh harapan, dan setiap malam ditutup dengan doa agar kehidupan mereka terus berjalan baik. Seperti pasangan muda pada umumnya, Lydia dan Dodi mulai membicarakan impian memiliki anak. Mereka membayangkan rumah yang suatu hari akan dipenuhi suara tawa seorang bayi. Nama-nama calon anak sempat mereka bicarakan. Bahkan Lydia pernah membayangkan dirinya menggendong buah hati hasil cinta mereka. Bagi Lydia, memiliki anak bukan hanya sebuah impian, melainkan simbol kebahagiaan dan kesempurnaan rumah tangga. Keluarga besar Dodi pada awalnya menerima Lydia dengan baik. Ia dipuji sebagai istri yang sopan, sederhana, dan penuh pengabdian. Tak ada pertanda bahwa kebahagiaan itu akan berubah. Semuanya terlihat tenang, seolah hidup akan terus berjalan lurus tanpa hambatan. Namun, tanpa disadari, waktu mulai menguji mereka. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran seorang anak, dan penantian itu perlahan menjadi ujian pertama dalam rumah tangga Lydia dan Dodi. Sebuah penantian yang kelak akan mengubah arah hidup Lydia secara drastis, jauh dari bayangan indah yang pernah ia impikan. Tahun pertama pernikahan Lydia dan Dodi berlalu dengan cepat. Namun, satu hal yang mereka nantikan belum juga datang. Setiap bulan, Lydia selalu menyimpan harapan kecil di dalam hatinya. Ia menghitung hari dengan cermat, menunggu tanda-tanda yang diimpikan setiap perempuan yang ingin menjadi ibu. Namun, berkali-kali harapan itu runtuh, menyisakan kekecewaan yang harus ia pendam sendiri. Awalnya Dodi masih bersikap sabar. Ia menenangkan Lydia dengan kata-kata manis, mengatakan bahwa semuanya hanya soal waktu. Namun, seiring berjalannya hari, sikap itu perlahan berubah.
Percakapan tentang anak yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi topik sensitif yang sering dihindari. Keheningan mulai menggantikan kehangatan, dan Lydia mulai merasakan jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Tekanan tidak hanya datang dari dalam rumah. Keluarga besar Dodi mulai sering menanyakan soal keturunan. Setiap pertemuan keluarga menjadi momen yang menegangkan bagi Lydia. Pertanyaan yang terdengar sederhana justru menusuk hatinya. Senyum yang ia paksakan kerap menutupi rasa malu dan sedih yang semakin dalam. Ia mulai merasa seolah-olah keberadaannya di keluarga itu hanya diukur dari satu hal, kemampuannya melahirkan anak. Lydia berusaha sekuat tenaga. Ia menjaga pola makan, mengikuti berbagai saran, bahkan mencoba pengobatan alternatif yang disarankan orang-orang di sekitarnya. Ia menjalani semuanya dengan harapan bahwa suatu hari ia bisa menghadiahkan seorang anak kepada Dodi. Namun, setiap usaha yang gagal membuatnya semakin lelah, baik secara fisik maupun batin. Di malam-malam sepi, Lydia sering terbangun dan menangis diam-diam. Ia takut mengecewakan suaminya, takut kehilangan rumah tangga yang ia bangun dengan cinta. Sementara itu, Dodi mulai menunjukkan perubahan sikap yang jelas. Ia menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, dan kerap menyalahkan keadaan. Tanpa ia sadari, tatapan Dodi pada Lydia tidak lagi sama, penuh tuntutan dan kekecewaan. Waktu terus berjalan, dan penantian panjang itu berubah menjadi beban berat. Harapan yang dulu indah kini menjadi sumber tekanan. Tanpa mereka sadari, ujian ini perlahan menggerogoti fondasi rumah tangga mereka, membawa Lydia dan Dodi menuju titik di mana cinta saja mungkin tidak lagi cukup untuk bertahan. Setelah penantian panjang yang dipenuhi kecemasan, Dodi akhirnya memutuskan membawa Lydia ke dokter. Awalnya Lydia menyambut keputusan itu dengan secercah harapan. Ia berpikir mungkin ada penjelasan medis yang bisa memberi jalan keluar. Namun di balik senyum tipisnya, jantung Lydia berdebar hebat. Ia takut mendengar jawaban yang selama ini berusaha ia hindari. Ruang praktik dokter terasa dingin dan sunyi. Setiap detik menunggu hasil pemeriksaan terasa seperti 1 tahun. Ketika dokter akhirnya menyampaikan hasilnya, kata-kata itu seolah menghantam Lydia tanpa ampun. Dokter menjelaskan bahwa Lydia mengalami gangguan kesuburan yang membuat peluangnya untuk hamil sangat kecil. Meski tidak sepenuhnya mustahil, kemungkinan itu terdengar begitu jauh dan rapuh. Bagi Lydia, dunia seakan runtuh seketika. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Sementara itu, Dodi justru terlihat terpaku, lalu perlahan wajahnya berubah. Kekecewaan yang selama ini terpendam kini menemukan pembenaran. Ia tidak lagi menyalahkan waktu atau keadaan. Semua tertuju pada satu orang, Lydia. Sejak hari itu, sikap Dodi berubah drastis. Kata-kata lembut tergantikan oleh sindiran. Tatapan hangat berganti dengan pandangan dingin yang membuat Lydia merasa asing di rumahnya sendiri. Setiap pertengkaran kecil selalu berujung pada satu tuduhan yang sama. Tanpa sadar, Dodi mulai menjadikan vonis dokter sebagai senjata untuk melukai istrinya. Keluarga Dodi pun ikut mengetahui hasil pemeriksaan itu. Alih-alih memberi dukungan, mereka justru memperlakukan Lydia seolah-olah ia membawa aib. Bisikan, tatapan sinis, dan kalimat menyakitkan mulai sering ia terima. Lydia merasa terpojok, sendirian menghadapi tekanan yang datang dari segala arah. Dalam keputusasaan, Lydia mencoba meyakinkan Dodi bahwa ia masih bisa berusaha. Ia berbicara tentang pengobatan lanjutan, terapi, dan doa. Namun Dodi sudah kehilangan kesabarannya. Baginya, masa depan tanpa kepastian keturunan adalah ketakutan terbesar. Cinta yang dulu ia janjikan perlahan terkikis oleh ego dan tuntutan. Malam demi malam, Lydia berdoa dalam diam. Ia memohon kekuatan untuk bertahan, berharap hatinya dan rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Namun tanpa ia sadari, vonis itu bukan hanya tentang kesuburan, melainkan awal dari perpisahan yang semakin mendekat. Sebuah luka yang akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari setelah vonis dokter berubah menjadi mimpi buruk bagi Lydia. Rumah yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi ketegangan.
Dodi semakin sering pulang larut, jarang berbicara, dan ketika berbicara, kata-katanya dingin serta menyakitkan. Setiap perdebatan kecil selalu berakhir pada satu tuduhan yang sama, ketidakmampuan Lydia memberikan keturunan. Ia merasa seolah seluruh keberadaannya sebagai istri telah dihapus, digantikan oleh satu label yang terus menghantuinya. Puncaknya terjadi ketika Dodi mengutarakan niat yang paling ditakuti Lydia. Dengan suara datar tanpa empati, Dodi mengatakan bahwa ia ingin berpisah. Alasannya sederhana, namun menghancurkan. Ia ingin masa depan yang lengkap, masa depan dengan anak. Kata-kata itu menusuk hati Lydia lebih dalam dari apapun. Ia mencoba bertahan, memohon, dan mengingatkan janji pernikahan mereka. Namun bagi Dodi, keputusan itu sudah bulat. Proses perceraian berjalan cepat dan dingin. Tak ada pemukan perpisahan, tak ada air mata dari Dodi. Sebaliknya, Lydia menahan tangis sepanjang proses itu, merasa dirinya gagal sebagai istri. Keluarga Dodi mendukung keputusan tersebut, bahkan seolah lega karena merasa telah membebaskan Dodi dari pernikahan yang dianggap sia-sia. Setiap sikap dan ucapan mereka semakin mempertegas bahwa Lydia tak lagi dianggap bagian dari keluarga. Saat hari perceraian resmi tiba, Lydia meninggalkan rumah itu hanya dengan beberapa barang pribadi. Tidak ada harta berharga yang ia bawa, kecuali luka dan kenangan. Langkahnya terasa berat, seolah setiap sudut rumah menyimpan potongan masa lalu yang kini harus ia tinggalkan. Dunia terasa sunyi, dan masa depan tampak kosong tanpa arah. Di malam pertama sebagai perempuan yang bercerai, Lydia menangis tanpa suara. Ia mempertanyakan nilai dirinya, mempertanyakan takdir, dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar pantas dicintai. Rasa malu, sakit hati, dan kehilangan bercampur menjadi satu. Namun, di balik kehancuran itu, Lydia tidak tahu bahwa perpisahan ini, yang terasa seperti akhir segalanya, sebenarnya hanyalah awal dari perjalanan hidup yang jauh lebih besar. Sebuah jalan tak terduga yang akan membawanya pada takdir yang sama sekali berbeda. Perceraian meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam dari yang Lydia bayangkan. Hari-harinya terasa kosong, sepi, dan penuh rasa kehilangan. Ia kembali hidup sendiri di tempat sederhana, jauh dari kehidupan rumah tangga yang pernah ia bangun dengan harapan besar. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan hampa, seolah hidup berjalan tanpa tujuan yang jelas. Status sebagai perempuan yang bercerai membuatnya sering menjadi bahan bisik-bisik. Tatapan iba bercampur rasa penasaran mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Lydia menunduk, berusaha tidak peduli. Namun di dalam hatinya luka itu terus menganga. Ia merasa gagal, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai perempuan. Untuk bertahan hidup, Lydia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Ia menerima pekerjaan sederhana dengan gaji pas-pasan. Meski lelah, ia tidak mengeluh. Pekerjaan itu menjadi pelarian dari kesedihan yang terus menghantui pikirannya. Namun di balik kesibukan, malam-malamnya tetap sunyi. Di kamar kecil yang ia sewa, Lydia sering duduk sendirian, memeluk lutut dan menangis dalam diam. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat lemah. Ia mempertanyakan keadilan hidup, mempertanyakan mengapa ia harus mengalami semua ini. Namun setiap kali keputusasaan itu datang, Lydia berusaha menguatkan diri. Ia menyadari bahwa jika ia terus tenggelam dalam kesedihan, maka hidupnya benar-benar akan berakhir di titik itu. Perlahan, Lydia mulai belajar menerima kenyataan. Ia mencoba berdamai dengan masa lalu, meski tidak mudah. Ia mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit, membangun rutinitas baru, menata keuangan, dan belajar menghargai dirinya sendiri. Dalam kesendirian, Lydia menemukan kekuatan yang selama ini tidak ia sadari. Di balik luka dan air mata, Lydia mulai memahami satu hal penting.
Hidup tidak berhenti hanya karena seseorang meninggalkannya. Ia masih bernafas, masih mampu berdiri, dan masih memiliki masa depan yang belum ia lihat. Tanpa ia sadari, fase paling gelap dalam hidupnya justru sedang menempa hatinya menjadi lebih kuat. Dan di saat ia mulai bangkit inilah, takdir perlahan mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasa bagi Lydia. Ia berangkat bekerja lebih pagi dari biasanya, berusaha mengalihkan pikirannya dari rutinitas yang melelahkan. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil pagi itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Takdir sering datang tanpa peringatan, menyamar sebagai kejadian paling sederhana. Di tempat kerjanya, Lydia diminta membantu sebuah acara kecil yang dihadiri tamu-tamu penting. Ia menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meski tak tahu siapa saja yang hadir. Di tengah kesibukan itulah, ia pertama kali bertemu Ferdian, seorang pria dengan pembawaan tenang, rapi, dan sorot mata penuh wibawa. Lydia tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang CEO miliarder. Baginya, Ferdian hanyalah tamu yang terlihat berbeda dari yang lain. Pertemuan mereka singkat, namun meninggalkan kesan mendalam. Ferdian memperhatikan cara Lydia bekerja, sopan, cekatan, dan tulus. Ia tidak berbicara banyak, namun sikapnya menunjukkan rasa hormat yang jarang Lydia rasakan sejak lama. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada rasa iba. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, Lydia merasa diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu secara tak sengaja. Percakapan ringan pun terjadi. Ferdian tidak menanyakan masa lalu Lydia, tidak menggali luka lama. Ia hanya mendengarkan, tertarik pada cara Lydia memandang hidup sederhana, namun penuh keteguhan. Di balik ketenangannya, Ferdian melihat ketangguhan yang tersembunyi. Bagi Lydia, kehadiran Ferdian terasa asing sekaligus menenangkan. Ia tidak berharap apa-apa. Hatinya masih penuh bekas luka, dan ia tidak ingin terjebak dalam harapan baru. Namun tanpa ia sadari, pertemuan itu menjadi awal dari perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai kembali tersenyum, kembali percaya bahwa dunia tidak sepenuhnya kejam. Takdir mulai merajut benang halus di antara mereka. Dari sebuah pertemuan sederhana, lahirlah rasa saling menghargai. Lydia tidak tahu bahwa pria yang ditemuinya itu akan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Yang ia rasakan hanyalah satu hal. Untuk pertama kalinya setelah lama terjatuh, hidupnya mulai bergerak menuju arah yang baru. Sejak pertemuan-pertemuan itu, Lydia dan Ferdian mulai sering berkomunikasi. Awalnya hanya obrolan ringan tentang pekerjaan dan hal-hal sederhana dalam hidup. Namun dari percakapan-percakapan kecil itulah, kedekatan perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Ferdian selalu hadir dengan sikap tenang dan penuh perhatian, tanpa pernah memaksa atau menuntut apapun dari Lydia. Bagi Lydia, kedekatan ini terasa berbeda. Ferdian tidak pernah menanyakan masa lalunya secara detail, tidak pernah menyentuh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sikap itu membuat Lydia merasa aman. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan dirinya, tidak lagi takut dihakimi. Ferdian memperlakukannya dengan hormat, seolah Lydia adalah sosok yang layak dihargai, bukan dikasihani. Perlahan Lydia mulai membuka diri. Ia menceritakan sedikit tentang kehidupannya yang penuh ujian. Ferdian mendengarkan tanpa menyela, tanpa ekspresi terkejut atau iba. Ia hanya berkata bahwa setiap orang memiliki masa lalu, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang memilih melangkah ke depan. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Lydia terasa menenangkan, seperti pelukan yang lama ia rindukan. Di sisi lain, Ferdian melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Lydia. Di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan dan ketulusan yang jarang ia temui. Lydia tidak silau oleh status atau kekayaan. Ia berbicara dengan jujur, tertawa dengan tulus, dan memandang hidup dengan keikhlasan. Hal itu membuat Ferdian semakin menghargainya sebagai seorang perempuan, bukan sekadar pasangan potensial. Meski perasaan mulai tumbuh, Lydia tetap berhati-hati. Luka masa lalunya membuatnya takut berharap terlalu tinggi.
Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas mendapatkan kebahagiaan lagi? Namun Ferdian tidak pernah menuntut kepastian. Ia memilih berjalan perlahan, memberi waktu agar Lydia benar-benar siap. Cinta itu tumbuh tanpa drama, tanpa janji berlebihan. Ia hadir sebagai ruang aman tempat Lydia belajar percaya kembali. Untuk pertama kalinya, Lydia merasakan cinta yang tidak menekan, tidak menghakimi, dan tidak menuntut kesempurnaan. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, hatinya perlahan sembuh, siap melangkah menuju babak baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kedekatan yang terjalin perlahan antara Lydia dan Ferdian akhirnya sampai pada titik yang tidak bisa dihindari. Setelah melalui banyak percakapan dan waktu yang cukup panjang, Ferdian menyampaikan niatnya dengan cara yang tenang dan penuh keyakinan. Ia tidak mengucapkan janji-janji berlebihan. Hanya satu hal yang ia sampaikan dengan tulus. Keinginannya untuk menjalani hidup bersama Lydia, apapun masa depan yang menanti mereka. Mendengar niat itu, hati Lydia diliputi perasaan campur aduk. Bahagia, takut, ragu, dan harap bercampur menjadi satu. Luka masa lalu masih membekas, dan bayangan kegagalan pernikahan sebelumnya terus menghantuinya. Dengan jujur, Lydia membuka semuanya pada Ferdian. Tentang masa lalunya, tentang vonis yang pernah ia terima, dan tentang ketakutannya akan penolakan. Namun, jawaban Ferdian justru di luar dugaan. Ia berkata bahwa ia tidak mencari kesempurnaan, melainkan kebersamaan dan ketulusan. Keputusan itu tidak Lydia ambil dengan tergesa-gesa. Ia berdoa, merenung, dan berbicara dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Lydia menyadari bahwa menutup hati selamanya bukanlah cara menyembuhkan luka. Dengan penuh keberanian, ia menerima lamaran Ferdian, bukan karena harta atau status, melainkan karena rasa aman dan penghargaan yang ia rasakan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hikmat. Tidak ada kemewahan berlebihan yang dipamerkan, meski Ferdian memiliki segalanya. Yang terasa justru ketenangan dan kehangatan. Lydia berdiri sebagai pengantin dengan perasaan berbeda. Ia bukan lagi perempuan yang rapuh dan merasa tak berharga, melainkan seseorang yang memilih bahagia dengan sadar. Setelah menikah, kehidupan Lydia berubah drastis. Ia memasuki dunia yang jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, Ferdian tidak pernah membiarkannya merasa kecil. Ia memperkenalkan Lydia sebagai istrinya dengan penuh kebanggaan. Dalam rumah tangga mereka, Lydia menemukan hal yang lama hilang. Rasa dihargai, didengarkan, dan dicintai tanpa syarat. Pernikahan itu bukan sekadar perubahan status, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Tanpa mereka sadari, di balik kebahagiaan yang mulai mereka rasakan, takdir sedang menyiapkan kejutan terbesar yang akan melengkapi cinta mereka dengan cara yang tak pernah Lydia bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Lydia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya ia menganggap itu hanya kelelahan akibat aktivitas baru sebagai istri dan rutinitas yang berbeda. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Tubuhnya terasa tidak seperti biasanya. Ingatan akan masa lalu membuatnya ragu untuk berharap terlalu jauh. Ia takut merasakan kekecewaan yang sama untuk kesekian kalinya. Saat akhirnya Lydia memberanikan diri memeriksakan diri ke dokter, jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, pikirannya dipenuhi ketakutan. Ferdian menemaninya dengan tenang, menggenggam tangannya seolah memberi kekuatan. Ketika dokter menyampaikan hasil pemeriksaan awal, Lydia hampir tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia dinyatakan hamil. Air mata Lydia langsung mengalir, bukan hanya karena bahagia, tapi karena tak percaya. Wanita yang dulu divonis sulit memiliki keturunan, kini mengandung kehidupan baru. Ferdian memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata banyak, namun kehadirannya menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati memang datang tanpa paksaan. Namun keajaiban itu belum berhenti di sana. Pada pemeriksaan lanjutan, dokter terlihat lebih serius dari biasanya.
Lydia kembali diliputi kecemasan. Hingga akhirnya dokter menyampaikan kabar yang membuat mereka terdiam. Lydia tidak hanya mengandung 1 bayi, melainkan 3 sekaligus. Anak kembar 3. Ruangan itu seketika dipenuhi keheningan, lalu berubah menjadi haru. Lydia menangis terseduh-seduh, tak mampu berkata apa-apa. Ingatan tentang hinaan, perceraian, dan luka masa lalu seolah runtuh dalam sekejap. Semua rasa sakit itu terasa terbayar lunas oleh satu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Masa kehamilan Lydia dijalani dengan penuh kehati-hatian. Fergian selalu ada di sisinya, memastikan Lydia mendapat perawatan terbaik. Namun, di balik fasilitas dan perhatian itu, yang paling berharga bagi Lydia adalah rasa aman dan cinta yang ia rasakan setiap hari. Setiap kali merasakan gerakan kecil di perutnya, Lydia tersenyum penuh syukur. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari perempuan yang dianggap tidak berguna, kini ia mengandung 3 kehidupan sekaligus. Takdir seolah sedang berbicara. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Proses persalinan Lydia berlangsung menegangkan dan penuh doa. Ruang rumah sakit dipenuhi ketegangan, namun juga harapan besar. Ferdian setia berada di sisi Lydia, menggenggam tangannya tanpa lepas, membisikkan kata-kata penguat di tengah rasa sakit yang luar biasa. Setiap detik terasa panjang, seolah menguji kesabaran dan keikhlasan mereka. Tangis pertama terdengar, disusul tangis kedua, lalu yang ketiga. 3 suara kehidupan memenuhi ruangan itu, menandai sebuah keajaiban yang sempurna. Lydia melahirkan anak kembar 3 dengan selamat. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa henti. Bukan hanya karena ia kini menjadi seorang ibu, tetapi karena perjalanan panjang penuh luka akhirnya berbuah kebahagiaan yang tak ternilai. Saat Lydia menggendong ketiga bayinya, kenangan pahit masa lalu kembali terlintas. Kata mandul, perceraian, hinaan, dan malam-malam penuh air mata. Namun kini semua itu terasa jauh, bukan karena ia lupa, melainkan karena luka-luka itu telah menemukan maknanya. Takdir seolah memperlihatkan bahwa penderitaan bukanlah hukuman, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Kabar kelahiran kembar 3 itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang dulu meragukan dan meremehkan Lydia hanya bisa terdiam. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam. Lydia memilih diam dan bersyukur. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kebahagiaan yang ia genggam kini adalah jawabannya. Dalam pelukan Ferdian, Lydia merasa utuh. Ia tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga menemukan kembali harga dirinya. Rumah tangga yang ia jalani kini dibangun atas dasar penerimaan, bukan tuntutan. Atas kepercayaan, bukan ketakutan. Lydia belajar satu hal penting. Hidup tidak pernah salah memilih jalan. Apa yang terasa sebagai akhir yang menyakitkan, bisa jadi adalah awal dari takdir yang jauh lebih indah. Dan ketika seseorang bertahan dengan hati yang tulus, semesta akan menemukan caranya sendiri untuk memberi hadiah terbaik. Di tengah tawa dan tangis kebahagiaan itu, Lydia menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak mudah. Namun kini ia melangkah sebagai perempuan yang kuat, dicintai, dan diberkahi. Bukti nyata bahwa takdir selalu punya rencana yang lebih besar dari yang pernah manusia bayangkan. Kisah Lydia mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa di mana seseorang dipatahkan, direndahkan, bahkan ditinggalkan karena sesuatu yang berada di luar kendalinya. Namun dari kisah ini, kita belajar bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh kekurangannya, apalagi oleh penilaian orang lain. Takdir memang terkadang menyakitkan, tapi selalu bekerja dengan caranya sendiri. Apa yang terlihat sebagai akhir yang paling pahit, bisa jadi justru awal dari kebahagiaan terbesar. Lydia tidak membalas luka dengan dendam, melainkan dengan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan.
Dan dari situlah, hidup menghadiahkannya sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Untuk siapapun yang saat ini sedang berada di titik terendah, merasa gagal, atau merasa tidak berharga, ingatlah bahwa hidup belum selesai. Selama kita masih bertahan dan tidak menyerah, selalu ada harapan yang menunggu di depan. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu untuk menghadirkan keajaiban. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menguatkan hati dan memberi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menyentuh dan penuh makna.